warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Tebak aku di mana? Ya, di mana ya? Aku nggak kelihatan Bang Tazli ya. Nah, ada pemandangan tidak biasanya di studio kita, Bang. Kenapa Iya. ada Untuk apa ini, memperbaiki kualitas penyampaian Iya. narasi kita ke Tribuners. Kira-kira suara kami udah so merdu kan sampai sana Tribuners, iya kan? Udah lama hari ini. Iyalah, alat-alatnya kami maksimalkan buat Upgrade. kalian, tentunya ya kan, biar juga kalian bisa mendengarkan acara ini dengan lebih baik tentunya ya, karena acara kita sudah mulai populer, Bang. Oh iya. Iya, jadi kita tingkatkan kualitasnya termasuk dari alat-alatnya. Iya. Orangnya masih bagus lah ya kan. Mau tingkatkan kalian mau cuman. Mudah-mudahan makin lama makin bagus. Iya, ya Tribuners, hari ini Selamat Sore Medan edisi 13 Oktober 2021. Kita akan menyajikan kepada kalian top 3 news today. Ya, 3 berita yang paling banyak dibaca hari ini, paling viral ya, paling trafficnya paling bagus. Inilah dia. Iya. Salah satunya dari Langkat, mana? ya? Dari Binjai Selatan. Ya. Nah, berita pertama ini Bang, waduh, tentunya ini sangat-sangat melanggar norma kesusilaan. Oh iya. Iya dong, ya kan? Tapi sebelumnya Iya, apa itu Bang? kita boleh buka Oh masker iya, dulu izin ya Tribuners, Izin kita Tribuners. melaksanakan acara ini dengan membuka masker karena Kita sudah ketat protokol kesehatan, masuk tentu. ke gedung ini juga dengan scan barcode. Peduli Lindungi. Jadi terukur berapa banyak orang yang ada di gedung. Ya, sangat terbatas. Iya, terbatas. Jadi tenang aja, kita ini gedung kita luas sekali ya. Berapa hektar ini, Bang? Oh enggak ya. Nah, pokoknya aman lah ya. Terjadi di studio juga aman. Kita Mudah-mudahan. Oke, kita ke berita pertama, ya itu tadi yang aku bilang Bang, melanggar norma kesusilaan. Waduh. Kabarnya nih Bang, ada info nenek renta usia 85 tahun digugat oleh cucunya di pengadilan karena Menuntut harta warisan. yes, Iya, ini dia. sangat disayangkan sekali, di mana hati nurani muncul. Iya, kayak aku neneknya ya. Salah. Nah, ini dia Ibu Norma. Wah, kebetulan sekali ya. Iya. Melanggar norma kesusilaan. Cucunya yang Nggak punya norma. Padahal Ibunya neneknya norma. Iya. Ibu Norma usia 85 tahun, warga Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, sedang berjuang melawan gugatan yang diajukan oleh cucunya di Pengadilan Agama Jalan Sultan Hasanuddin, Bang Tazli. Iya. Gugatan ini dilayangkan tertanggal 5 Oktober 2021 dan dalam kasus ini, nah nih cucunya atas nama Fadli menggugat Norma karena harta warisan itu tadi. Waduh, Iya, Bang, kalau tapi soal harta ini apa ya? iya, Bang, tapi kan Bang, kayaknya etisnya tuh ya, kalau harta warisan itu kan dibagikan setelah yang punya, yang pemiliknya Udah nggak ada sudah lagi. meninggal dunia. Ini masih ada, udah diributin. Masih ada, sudah diributin. Maksudnya apa coba? Dan itu hak, ibaratnya hak veto lah ya, hak Iya. hak penuh dia untuk mau, kadang mau kasih mau enggak ya kan? Belum tentu, apalagi agak 2 tingkat, 2 generasi di bawahnya cucu kan? Cucu malah yang menggugat. Dan kuasa hukumnya Bang, Yusfan Syahdodi mengatakan kliennya merasa keberatan lantaran penggugat dianggap bukan ahli waris yang sah. Wah, Nah, iya. cucu apa? Cucu tiri atau ahli waris yang sah ini apa gitu ya kan? Informasinya kan cucunya ini rupanya cucu adopsi. Oh, waduh, udah gitu. Ya ampun, cucu kandung aja kadang kita masih mikir ya Bang. Ini Kalau nggak salah nih ya, yang diadopsi itu anaknya ini punya anak. Nah, oh kayak gitu. Anaknya Ibu Norma ini anak adopsi, Iya. ya kan? Dan cucunya berarti ya memang tidak ahli Tidak waris yang kandung, sah. kan? Iya. Dan penggugat tidak berstatus anak kandung melainkan anak adopsi dari pasangan suami istri almarhum Taufik dan almarhum Efriwati. Oh, berarti sudah meninggal ya, yang merupakan menantu dari anak tergugat. Oh, berarti sudah meninggal nih ibu sama bapaknya. Ya kan? iya. Ya kan? Enggak, pengertian yang aku sampaikan tadi salah. Ternyata penggugat Anak ini anak adopsi. Iya, anak kandung dari Ibu Norma itu sudah meninggal, ya kan, Iya. beserta menantu. Iya. Ternyata cucunya ini adalah anak adopsi dari anak Ibu Norma tadi, Iya, ya kan. betul. Jelas sekali ya Tribuners ya bahwasanya penggugat itu bukan nasab waris dan dari almarhum Efriwati atau anak dari kliennya bapak itu, Ibu Norma. Dan berdasarkan bukti-bukti lain seperti misalnya Bang Tazli, akte kelahiran, ijazah sekolah dilampirkan penggugat hanya sebagai kelengkapan administrasi kependudukan, bukan menyatakan sebagai anak kandung almarhum Taufik dan almarhumah Efriwati tadi. Gitu ya kan. Emang secara administrasi mungkin bener lah ya Bang.
Karena kan kalau di kakak itu ada anak kandung, ada anak adopsi enggak kan ya? Enggak. Ya. Disebutkan anak dari pasangan Iya. ini kan. Makanya itu, tapi kalau secara administrasi mungkin benar, tapi Secara kan biologis. kita apa ya, untuk menguatkannya kan harus ada surat wasiat lah, atau ya istilahnya dokumen pendukung lah ya. Apalagi secara realitanya ya sudah tahu bahwa dia adalah cucu yang diadopsi oleh anak kandungnya si tergugat, ya kan, Ibu Norma, ya kan. Dan sementara itu Tribuners nih, Ibu Norma ini nggak nyangka sekali bahwasanya cucu yang diadopsinya justru menggugat ke pengadilan agama dan menyengketakan hak waris atas harta peninggalan dari almarhumah anaknya Efriwati. Kayaknya harta Ibu Norma ini banyak ya. Iya, wah Bu, hati-hati Bu. Kadang Bang, karena harta dan tahta. Oh bukan, jangan jelek, nggak apa-apa ya. Tapi itu yalah yang membuat saudara bisa bentrok. Jadi, iya. Ya kan? Berselisih paham. Jadi jauh gara-gara makanya apa? Tapi ya itulah ya, begitu tahu digugat, kata Ibu Norma itu tadi dia berontak, sempat juga bertengkar karena Fadli ini minta rumah dan usaha apotek. Punya apotek. Ya usaha Bang, kalau misalnya kita minta tuh suatu usaha, ya kalau tidak di tangan yang tepat hancur juga itu nanti Bang. Pasti kan? Cuma kadang kan kita nggak sadar gitu. Udah nafsu aja. Dan Bu Norma ini emosi, dia bilang rumah dan usaha itu punya anak saya gitu kan. Ya itu tadi karena anaknya udah meninggal. Iya. Dan karena juga Bu Norma kayak juga speak up, bilang nggak bisa gitu kan. Akhirnya mereka bertengkar gitu sampai emosi. Aduh, mudah-mudahan tidak ada serangan fisik ya, karena kan udah tua nih nenek-nenek kan Ibu Norma ini. Untuk selanjutnya Bang, kita saksikan dulu videonya seperti apa Bu Norma ini tadi menyatakan perasaannya. lupa lah saya nama kampungnya. Anak itu laki-laki gitu. Sampai anak perempuan aja, anak laki-laki. Kalau anak perempuan bisa ngurus sakit, kalau keberak atau bisa diurus. Ya udah, kalau udah suami udah mau ya. Saya nggak setuju kan larang-larang ini ya. Nggak ada yang melarang, nggak bisa juga masuk. Anak-anak cara peristiwa anak dan juga juga peristiwa sifat yang digunakan tadi peristiwa pengangkatan anak tersebut. 3 orang. Oh 3. 4. 4. Pas kamu 3 lah kan dong. Anak ini 1, anak buyung 3. Jadi 4. 3 kan dong. Kan sama Padli. Jadi 4 kan dong. Oh kami 3 ya? Anak kau 3, ya. anak Siman 1, Iya. anak 4. Ya saya cucu kandung saya cuma 4 orang. Aku bawa anak. Menantu saya, ini anak saya. Berarti sama anak angkat 5 ini ya? Anak nenek. Cucu angkat. Oh, cucu angkat. Cucu angkat 5. Diangkat 1 terima ya Bang. Oh, nggak terima ya. Itu kali kau bilang sudah pulang semua, saya bilang. Tadi kau bilang pula kau anak angkat ibu kau, sedangkan kau anak angkat. Iya memang anak angkat, aku tahu anak angkat. Tapi aku anak kandungnya. Yang itu buat saya. Izin Bang, ini ada sidang apa nih Bang sekarang Bang? Sidang mengwaris gugatan waris terhadap nenek ini yang bernama Norma, berumur 85 tahun, yang mana nenek ini digugat oleh seorang bernama Fadli yang merupakan anak angkat dari anak nenek ini, almarhum Efriwati. Yang digugat apa nih Bang? Harta gonong gini atau cuma? Bukan, harta peninggalan almarhumah. Yang digugatnya merupakan hak waris nenek ini. Harta gonong ini itu seperti apa Bang bentuknya? Bukan harta gonong ini, dia harta waris peninggalan dari almarhumah anak nenek ini yang meninggal bernama Efriwati. Ya. Yang digugat oleh anak angkat. Anak angkat atau anak asuh dari almarhumah Efriwati, bukan anak kandung atau anak biologis dari almarhum. Nah, keterangan dari pengacara juga ya Bang ya. Jadi kuasa hukumnya. sebenarnya ini yang punya harta ini Orang tua ya, orang tua dari anaknya ibu. anaknya Ibu tadi. Norma, ya benar, karena sudah meninggal dua-dua gitu ya. Oke, tapi ya untuk lebih lanjutnya, lebih lengkapnya lagi Bang, kita tanya ke wartawan yang sudah mempelajari, maksudnya
mengapain ya, mempelajari ya kasus ini ya. Iya. Iya. Kemudian bertemu langsung dengan pihak pengacara. Halo, Halo, Wen. Wen atau Satya sih Bang? Ini tulisannya Satya. Wen. Ya, halo Bang Tesli dan Kak Yuta. Yes, selamat sore Wen. Di sana Selamat kenapa sore. backlight ya? Itu Backlight ya. di belakang gajah ada apa? Lagi di mana Wen? Loh, Wen, apakah suara kita terdengar jelas? Apa yang ada gajah-gajahnya itu? Tangkahan. Tangkahan. Kayaknya Putus-putus. Ah, putus-putus. Putus-putus. Asal jangan hubungan yang putus ya, Wen. Tapi ini sudah terdengar jelas? Masih putus-putus sih, Kak. Wah, gimana nih? Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kita maksimalkan ya, Bang. Ya, oke Wen. Berdasarkan dari penuturan tergugat itu sebenarnya gimana sih kronologisnya? Gitu? Baik, Bang. Berdasarkan penjelasan dari kuasa hukum tergugat, bahwasanya cucu ini melakukan gugatan kepada si Norma yang merupakan nenek dari cucu karena terkait dengan harta waris kedua orang tuanya sih, Pak. Dan sebelum melakukan gugatan di pengadilan, kedua belah pihak sempat pertemuan antara keluarga. Jadi memediasi bahwasanya masalah ini tidak perlu sampai dilebarkan atau dipanjangkan sampai ke badan hukum. Iya. Ya. Namun si cucu juga tidak mau bermediasi dengan si nenek, akhirnya membawa kasus ini ke pengadilan, begitu Bang. Kalau almarhumah Efriwati ini punya anak yang lain nggak, anak kandungnya? Baik Bang, untuk sementara kejelasan si nenek, dia memiliki cucu ada 5 orang, diantaranya 4 adalah adopsi sebenarnya Bang, dari beberapa orang anaknya. Aduh, berarti kemungkinan maksudnya si Fadli Yang satu ini lagi itu cucu kandung. Empat Tapi adopsi. dari almarhumah Dari Efriwati atau yang lain? Anak yang lain sih Bang. Kalau dari almarhumah Efriwati sendiri anaknya ada berapa nih selain Fadli? Ada 1 sih Kak, Kandung yang atau melakukan adopsi? gugatan. Oh, cuma satu ya? Satu-satunya yang adopsi itu ya. Berdasarkan keterangan kuasa hukum, anak ini diasuh oleh kedua almarhum orang tuanya berarti- sih, yang merupakan anak dari nenek ini. Oke, anak satunya. Ini Wan, terkait yang diperebutkan kan rumah dan usaha apotik. Sebelumnya usaha apotik ini dijalankan oleh siapa? Berdasarkan keterangan kuasa hukum, apotik ini dijalankan oleh anak yang sudah meninggal sih. Yang anak Ibu Norma tadi ya? Ya, anak Ibu Pasangan Norma suami yang istri itu ya? Oh, gitu. Nah, kapan sidang perdananya, Wen? sebenarnya sidangnya dimulai semalam. Iya. Untuk sidang mediasi akan dilakukan besok Kamis sih. Agendanya Mediasi, Bang. mediasi ya. Iya, untuk kedua belah pihak ada menempuh jalur perdamaian sih. Oh gitu. Kemudian kira-kira dari pihak korban, pihak tergugat, Tergugat. apakah ada upaya untuk membuktikan bahwasannya dia itu anak adopsi, Adopsi. dan bagaimana cara mereka? Baik, berdasarkan keterangan kuasa hukum, si anak ini hanya diadopsi berdasarkan administrasi kependudukan, tidak melekatnya untuk menjadi anak kandung sih sebenarnya, untuk menguasai hak-hak ataupun warisan terkait dengan peninggalan dari keluarga si cucu gitu. Kalau boleh tahu ini Fadli umur berapa ya? Usianya berapa tahun? Si Fadli Udah 17 tahun ke atas atau belum? sudah 34 tahun Kak. Oh, sudah. Profesinya tahu nggak, Wen? Kalau profesinya belum tahu sih Bang, karena untuk apanya wira swasta sih pasti Bang. Oke. Oke. Cukup, Bang. Oke. Wen, kami nantikan informasi terkait sidang mediasi besok ya. Besok Bang, sidang media. Oke, kita tunggu informasinya. Selamat bertugas kembali, Wen. Nah, Mediasi siang. oke ya, Oke, Bang. putus ya, delay. Iya, agak delay. Nah, Bang, gimana ya?
seseorang berumur 34 tahun harusnya ya mungkin adalah usahanya, karena orang tuanya aja sendiri punya usaha, pasti itu biasanya nurun sih ya, paling nggak ada kegiatan lain. Kenapa sih sampai harus mempermasalahkan? Apa memang ibaratnya gimana ya, dikuasai, bahasanya jangan dikuasai ya, maksudnya diolah sama keluarga dari pihak Ibu Norma atau gimana sampai dia merebut gitu? Kurang jelas juga, sampai nanti sidang mediasi mungkin ya Bang ya. Iya, tapi kalau memang dari apa ya, secara hukum sih memang dia atas nama orang tuanya ya kan. ya orang tuanya gitu kan, secara kependudukan. Tapi ya perlu juga pembuktian seperti saksi, kapan dia diadopsi, adopsi segala macam. dan apakah dia memang tinggal di situ dan segala macamnya gitu. Dan itu Harus poin ada untuk Ibu pembuktian. Norma ya, Iya. untuk membuktikannya. Tapi kalau misalnya aku pikir sih lumayan cukup kuat lah kalau bukti-bukti ya, kayak administrasi bahwa saya dia anak ya, anak kandung dari almarhum dan almarhumah tadi gitu kan. Tapi kita lihatlah nanti gimana proses ini mediasinya. kan proses mediasi kan. Di proses mediasi itu ketika memang kedua belah pihak sepakat dengan tawar-menawarnya, itu sidang biasanya tidak dilanjutkan lagi. Oke ya. Ya mudah-mudahan berakhir dengan mediasi. Iya, dan bisa berdamailah ya kan, istilahnya apa ya, hanya Udahlah ini untuk kau. harta loh, iya. Maksudnya ada pembagian juga buat dia gitu. Iya, ya udahlah, win-win solution lah Iya. kita harapkan ya di kasus seperti ini ya kan, biar nggak melanggar norma lagi ya Bang. Norma kesusilaan, sesuai hati nurani aja lah. Toh orang tua walaupun diadopsi tetap orang tua ya kan, dan itu tetap neneknya juga ya, sama-sama lah. Nah itu tadi berita pertama kita ya kan. Aduh aku nyes kalau misalnya ada permasalahan dalam keluarga Bang, masalah kayak keluarga gini sampai ke meja hijau gitu, kayak nggak ada apa ya, proses untuk apa kayak musyawarah secara kekeluargaan gitu. Benar. Nah kita ke berita kedua ini Bang. Ini dia kasus penetapan tersangka terhadap pedagang sayur di Pasar Gambir Tembung Percutetuan berbuntut panjang. Ya kan Bang, karena sama-sama saling melaporkan katanya. Iya, kemarin kita sempat bingung juga dibuat kasus ini kan. Iya. Tiba-tiba pedagang sayur yang awalnya viral karena dipukuli sampai berdarah-darah, Bener? kok tiba-tiba yang Jadi jadi tersangka tersangka dua-duanya gitu kan. Iya, karena tadinya saling melaporkan. Dan Bang, akibatnya atas kejadian tersebut, nah Kanit Reskrim Polsek Percutetuan Ibtu M Karo-Karo dicopot dari jabatannya. Oh iya. Karena membingungkan juga kan Bang. Dia melaporkan lah kok jadi tersangka gitu. Dan dari videonya kan dia yang tampak teraniaya gitu. Saking kan apa ya, kasus ini ribet dan membingungkan, sampai Mabes Polri Turun tangan meliri, gitu. Oh dan ngelirik ya. Iya, menyuruh Polda untuk tangani itu kan. Oh iya. Nah, tapi sekarang Bang kini jabatannya, waduh kita sangat gelap sekali terlihat dari sini Iya, ya. gara-gara di luar panas kan. Iya, panas Langsung sekali Medan hitam nih. gitu. Oke, kita balik ke topik. Kini jabatannya tersebut Kanit Reskrim Polsek Percutetuan itu digantikan oleh Ibtu Doni Pance Simatupang yang sebelumnya menjabat sebagai Panit 2 Polsek Percutetuan. Oh, naik lah ya. Naik ya. Aduh, jangan ini ya terjadi kesalahpahaman ya. Dan sebelumnya seorang pedagang sayur di Pasar Gambir itu yang akhirnya dijadikan tersangka ya Bang ya, dan ditetapkan tersangka atas laporan Bedi Saputra yang pria yang diduga preman yang menganiayanya hingga luka. Ya. Jadi sempat dilakukan mediasi oleh Kapolda, tapi pedagang sayur ini menolak untuk berdamai. Rasanya iyalah Bang, sudah kena fisik loh. Iya kan? Kena fisik terus namanya yang ya walaupun ini masih diduga preman, tapi kebanyakan preman itu ya kalau cuman damai-damai aja dia akan melakukan perbuatan yang serupa. Lagi cuman damai kok, cuman bikin kasih materai minta maaf gitu ya kan. Tapi kita harap lah karena sudah dipertemukan sama Kapolda Sumut Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak, mudah-mudahan ini ya jadi pelajaran buat yang lainnya di luar, walaupun nanti akhirnya bisa berdamai, akhirnya kita nggak tahu ya kan. Jangan lagi preman-preman di luar sana dengan ini sepele gitu Bang. Tapi yang membingungkan lagi, ternyata si Benny ini ditahan Hitam boy. kan Gimana? bukan karena kasus yang itu. Atas kasus apa kalau Benny ini Bang? Nah, polisi belum mau menuturkan kasus Melaporkannya apa ya? yang membuat Benny itu ditahan.
Tapi bukan kasus penganiayaan. Bukan kasus penganiayaan ya? Kok aneh ya? Maka dari itu cobalah kita lihat videonya dulu atau mediasi kemarin. Oke, ini video terkait berita ini, Tribuners. Saudara Beni Saputra. Bagaimana kemarin sudah disampaikan teman-teman sekalian, merespon apa yang menjadi keluhan masyarakat dan apa yang sudah viral terkait dengan penanganan perkara saling lapor, ya, antara Ibu Gea selaku pedagang sayur yang merasa hak dan dirinya teraniaya, ya, kemudian melaporkan kejadian yang terjadi pada tanggal 5 September ini, ya, di Polsek Pecut Setuan, dan di mana terjadi perkelahian antara Ibu Gea dan Saudara Beni beserta teman-temannya, dan pada akhirnya perkelahian tersebut menimbulkan saling lapor di antara kedua belah pihak. Kemarin, terhitung mulai kemarin, perkara untuk laporan Ibu Gea sebagai laporan Saudara Beni, ya, sebagai pelapor terhadap Ibu Gea secara resmi setelah dilakukan gelar perkara oleh Direktorat Reskrim Polda Sumatera Utara, maka penanganan perkaranya ditarik ke Polda. Dan hari ini saya ketemu dengan Ibu Gea, mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan permasalahan, apa yang menjadi harapannya. Dan teman-teman sekalian, tadi saya sudah bicara dengan pengacara Pak Zega, ya, dan mendengarkan apa yang menjadi harapannya. Tentu betul dengan penetapan tersangka dan panggilan yang dilakukan, yang merupakan sebenarnya adalah langkah proses penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Pecut Setuan. Ini merasa dicederai haknya, sehingga saya bisa paham karena apa? Karena Ibu Gea selaku perempuan yang merasa teraniaya. Dengan harapan seperti yang sudah disampaikan dan melihat apa yang berkembang di masyarakat, maka tadi itu mulai kemarin saya sudah perintahkan penanganan perkaranya ditangani di Polda Sumatera Utara. Ini tujuannya adalah untuk membuat clear penanganan perkara tersebut. Dan sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas, teman-teman sekalian, bahwa kita sudah membentuk tim. Jadi gini, saya sudah sampaikan dari kemarin Pak Kabid Humas, saya akan proses siapapun yang terlibat dalam perkara ini, termasuk yang dilaporkan 3 orang. Tadi saya sudah bicara sama Pak Beni, ya, tersangka Beni, ya, kasih tahu teman-temannya yang 3 orang untuk segera datang. Kita akan minta keterangan. Nah, itu tadi Bang. Aku tuh masih hitam muka. Oh iya, kita pencahayaannya ini the real sih kayaknya Bang. Gak apa-apa lah, nanti perawatan lah ya abis ini ya. Itu tadi pernyataan lah ya dari Kapolda Sumut kita pada saat mediasi antara Beni dan pedagang sayur. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah terhubung dengan reporter kita di mana saja pun dia berada, Freddy. Keluarlah. Wow. Halo, selamat sore Freddy. Ya, halo, selamat sore Bung Tajli dan juga Kak Ita. Iya, padahal di luar panas sekali ya, tapi si Freddy ini nggak hitam-hitam. Iya. Dan dia tidak berminyak ya kan, bagus sekali ya. Karena dia suka di bawah pohon. Jin penunggu. Oke Freddy, yang buat kita bingung nih, Kenapa? polisi sempat menyatakan bahwasannya kasus yang menjerat Beni sehingga dia ditahan itu bukan kasus yang itu. Sudah adakah keterangan dari polisi kasus yang mana? Gitu. Bisa dijelaskan Freddy? Ya baik, Bang Tajli dan juga Kak Ita. Jadi tadi sampai sekarang ini juga, tadi kita juga sempat bertanya dengan polisi khususnya Polda Sumut terkait penanganan Beni Saputra, terduga preman yang menganiaya seorang pedagang di Pasar Gambir itu. Mereka menyebutkan bahwa memang
Benny ditahan bukan atas penganiayaan terhadap Gea, namun ada kasus lain, kasus penganiayaan juga yang dilakukan oleh si Benny. Dan pada saat itu karena si Benny juga sedang bermasalah dengan Gea, maka langsung ditangkap juga pada saat ia itu beberapa hari setelah buat laporan itu. Namun belum diketahui pasti penganiayaan seperti apa dan kepada siapa Benny itu melakukan itu. Jadi sampai sekarang ini kita belum menerima informasi jelas siapa yang dianiaya oleh Benny, begitu Bang. Nah, untuk terkait nih pencopotan Kanit, apakah ada kesalahan prosedur atau bagaimana penjelasannya? Ya, jadi sebenarnya terkait pencopotan Kanit Reskrim Polsek Percucayatuan ini memang tadi itu disampaikan langsung oleh Kadif Humas Mabes Polri langsung. Jadi bukan diumumkan oleh Polda Sumut ataupun Polrestabes Medan, jadi langsung oleh Mabes Polri. Jadi kemungkinan mereka melihat dari proses audit itu terjadi kesalahan prosedur begitu. Dan tadi juga saya sampaikan juga kepada Kabid Humas Polda Sumut terkait pencopotan Kanit Reskrim ini, ia mengatakan bahwa bisa jadi memang terjadi kelalaian karena pada saat itu Polsek Percucayatuan itu memproses 2 laporan itu secara bersamaan. Nah, seharusnya itu adalah ketika dua-duanya ini saling melapor, maka yang dilihat adalah yang lebih dulu melapor, maka itu yang seharusnya diproses terlebih dahulu. Namun apabila tidak ditemukannya alat bukti yang cukup, maka kasus itu bisa saja dilanjutkan oleh pelapor yang satunya lagi. Nah, dalam hal ini yang melaporkan penganiayaan itu adalah pedagang, yaitu Ibu Gea. Nah, seharusnya adalah laporannya Gea dahulu yang ditindaklanjuti, begitu. Namun ini dilakukan secara bersamaan sehingga dua-duanya juga ditetapkan secara bersamaan. Jadi kemungkinan pencopotan itu adanya berkaitan dengan prosedur yang tidak sesuai begitu. Oke, Freddy, berarti prosedur yang tidak sesuai akhirnya dicopotlah Kanit Reskrim Polsek Percucayatuan ini. Ada statement nggak dari Bapak M. Karo-Karo yang dicopot ini mengenai apakah mengakui kesalahan prosedur atau ada statement nggak khusus? Iya, sampai sekarang ini kita masih menunggu statement dan jawaban dari Kanit Reskrim Polsek Percucayatuan dan juga pimpinannya, yaitu Kapolsek Percucayatuan Jan Peter Napitupulu. Sampai sekarang ini belum membalas pesan ataupun telepon dari kita untuk konfirmasi kenapa bisa mereka dicopot begitu. Dan menurut informasi juga Kapolsek Percucayatuan itu AKP Jan Peter Napitupulu juga sedang diproses terkait ini. Namun apakah ia akan dicopot belum diketahui pasti, tapi yang jelas Mabes Polri tadi mengatakan juga masih dalam proses begitu. Waduh, ada keterkaitan berarti ya, saling terkait ya Kapolseknya juga. Jadi Freddy, sampai di mana proses untuk kasusnya Ibu Gea yang sebagai tersangka ini? Iya, nah status dia sebagai tersangka ini bagaimana ke depannya gitu? Yes. Iya, jadi tadi malam tuh Kapolda Sumatera Utara juga melakukan konferensi pers ya, dan mempertemukan Gea dan juga Benny, di mana hal itu dilakukan agar keduanya sama-sama mendapat keadilan. Namun untuk kasus Gea itu Polda Sumut masih terus mendalami dan terus mengumpulkan beberapa hal yang mungkin untuk terus berjalan proses hukumnya seperti apa, dan sudah dilimpahkan juga hasil penyidikannya begitu. Dan sementara untuk Benny itu kan juga dilakukan oleh Polrestabes Medan begitu. Jadi memang untuk statusnya ini masih tersangka karena memang masih dilakukan proses pendalaman begitu. Oke, terima kasih Freddy atas informasi yang terbaru ini dari kasus penganiayaan pedagang sayur. Oke, selamat bertugas kembali Freddy. Selamat sore. Ya, Freddy kayak seperti mendapat apa ya? Dia selalu kalau live ya? tuh, iya. Gempa bumi.
Nanti lain kali kita bilang ya bang, kita agak pusing juga. Sama kayak waktu kalau kita teleponan, kita kan sering berpindah-pindah tempat itu. Iya, ya. Kayak Apalagi gitu. kalau misal pas teleponan menjelaskannya, ya kayak gitu ya kan. Padahal telepon di sini, Terbawa-bawa. lurus aja ke kanan, nah bingungin nelfon. Jadi janganlah ya, nggak apa-apa. Tapi bang, waduh, tadi bang ada, maksudnya aku baru tahu ternyata Kapolseknya juga kayak lagi diintip gini ya. Apakah akan dicopot nanti apa enggak? Iya, Karena saat ada. ini sedang menjalani pemeriksaan juga. Iya, kan. pendalaman dan sebagainya. Tuh kan bang, hati-hati nangani kasus bang. Iya. Sensitif sekali tentunya, apalagi masalah penetapan tersangka, ya kan? Karena kalau bisa salah vonis, waduh, apa ya namanya ya? Untuk pemulihan nama baik itu pun kayaknya, ya kan ibaratnya gini, udah pernah masuk penjara gitu Iya, ya kan? Susah kan? Apalagi kalau udah penetapan tersangka kan, udah susah. Kayaknya hati-hatilah buat para penegak hukum ya, lebih hati-hatilah lagi untuk kasus hukum, dan semoga mendapatkan keadilan lah buat semuanya. Ya kan bener, Iya karena kan bener, amin. iya karena penganiayaan loh bang, Iya. apalagi sekarang masanya preman sedang merajalela. Ya ternyata si gitu. Benny ini rupanya ada kasus lain penganiayaan juga. Iya. Mungkin terkait ya sewa tempat juga kan kayak Iya, kemarin sewa kan. lapak segala macam, dan jangan mengatasnamakan organisasi masyarakat tertentu lah. Ya kan, kasihan juga jadi citranya buruk ya kan. Iya. Mudah-mudahan kalau dia mengatasnamakan organisasi ormas tertentu, nah Tapi uangnya masuk kantong. Iya, dan kepala ormasnya maunya menindak juga bang, Harusnya kayak membawa nama istilahnya. gitu. Ya kalau Yuta kepala ormasnya kayak gitu. Iyalah, tadi itu oknum ya, bukan anggota saya gitu. Iya kan, bener lah. Karena kan ormas ini sebenarnya suatu wadah yang buat orang bisa berkreasi yang lainnya gitu, bikin kegiatan apa, bukan palak memalak gitu, ya kan? Nah, itu tadi berita kedua kita mengenai pencopotan Kanit. Semoga jadi pelajaran buat semuanya. Dan sebelum berita ketiga, mau doa lagi ya. Sebelum berita ketiga kita break dulu sebentar, mau ngopi. Ngopi-ngopi dulu. Santai-santai dulu, oke? Setelah yang satu ini. Nah, Tribuners, ya ini lagi nggak fokus pada ngapain sih? Baca komen. Oh, baca komen. Ada apa di komen kita, Bang? Ada netizen yang agak-agak ini pedas dia. Iya, agak pedas ya. Mungkin dia salah pemahaman aja mengenai acara kita ini, Bang. Dari Rafana Helmi, wah, aku bacakan. Dia bilang lambat kali menggosip pula. Ya selalu lah Bang. Berita yang perlu katanya. Iya, jangan tegang kali. Anak Medan kali nih. Iya, kita kan membawakannya apa ya? Secara santai gitu ya. Kita juga ngobrol nih. Kadang-kadang supaya dapat chemistry-nya, ya kan, Iya. Bang? Ini aja nggak dapat dari tadi. Gimana? Bang, kalau nggak dapat ya fokus lah, fokus supaya fokus dapat. ya. Tapi mau dapat duluan atau astaga, ada apa ini? Iya, aku tertinggal. Lambat ngerti aku. Di Aduh, akhir baru ngerti. ya udah nggak apa-apa. Makanya Bang minum awi kopi Bang, Iya, biar biar- slow. Ya, dan biar melatih fokus kita lah, Bang. Kan jadinya seger gitu kan. Jadi mata melek segala macam. Karena Awi Coffee disajikan hot or cool, tetap sama-sama so strong. O-nya 5. O-nya 5 kata Pak Sadio. Ya kan, Bang? Hmm. Ya udahlah. Kita lanjut ke berita ketiga. Nah, ini lagi, Bang. Perkembangan kasus dari yang hari Senin juga ya kita iya, ini ya. iya. Kalau Tribuners masih ingat dan tentu masih ingat pembunuhan Masih hot sadis nih. di Hotel Hawaii Padang Bulan. Mm-mm. Kabarnya pelakunya sudah ditangkap. Nah, tapi infonya, Bang, kakak kandung dari ini korban, Benny Sinambela, kakak kandungnya bernama Ilda Sinambela, dia bilang dia belum tahu pelakunya itu sudah ditangkap pihak kepolisian. Belum ada update mungkin ke keluarga segala macam, ya mungkin pendalaman atau segala macam gitu ya. Dan tapi juga harapan dari kakaknya ini, dia bilang minta untuk pihak kepolisian agar menindak pelaku setegas-tegasnya. Waduh, tegas Ya, terukur. dihukum seberat-beratnya katanya. Makanya akhirnya ketangkap ya, Bang ya. Itu kejadian Minggu apa Sabtu ya? Sabtu. Sabtu ya kan. Dan informasinya dari Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi
Wahyudi, dia bilang pelaku ditangkap di wilayah Aceh Singkil, nggak jauh-jauh kali. Iya. Makanya kalau dia melarikan diri ke Hawaii gitu, dia sama dengan nama hotelnya ke Hawaii ya. Kamar sebelah. Iya, jangan-jangan sembunyi di Got. got tahu aja ya. Nah, ini dia pelakunya, pria berinisial ASS. Ya kan, diamankan beserta barang bukti mobil milik korban. Oh, sama mobilnya. Iya, ya itu kan yang ditabraknya palang pintu itu kan, rupanya dibawa sampai Aceh. Mungkin kenapa berhenti, Bang? Ada dugaan-dugaan apa nggak kenapa dia kesingkil gitu? Kan nggak terlalu jauh kan ya? Ya, orang bebas saja sih melarikan diri, tapi menurut pernyataan-pernyataan dari kesaksian dari pelaku-pelaku pembunuhan, biasanya habis membunuh dia perasaannya itu nggak tenang, dihantui terus, perasaan bersalah merasa pasti adalah ya. dan kacau pikirannya. Iya sih, walaupun ya kalau kata orang pembunuh berdarah dingin lah, yang emang nggak punya hati nurani segala macam, pasti jauh di lubuk hatinya kita manusia ini punya hati nurani lah sebenarnya ya kan. Dan kita nggak tahu nih sebenarnya permasalahan apa yang memicu terjadinya kasus pembunuhan ini. Iya, belum terungkap ke publik. Belum terungkap. Dan kabarnya Bang pelaku ini ditangkap oleh tim gabungan Jataran Ras, ya Tuhan. Jataran Ini Ras. gara-gara tadi meledek-ledek. Jadi tadi ngebully orang yang salah ngomong, jadi ya akhirnya kebelibet ya. Jatan Ras Ditreskrimum Polda Sumut dan Polrestabes Medan. Ya, inisial ASS. ASS itu in English, tapi bahasa Indonesianya sober. Jangan ya. Itu adalah bagian tubuh yang tempat mengeluarkan yaitu sisa-sisa makanan alias kotoran. Jadi Pak Hadi tadi belum merinci seperti apa motifnya dan pelaku ini siapa, belum ada kejelasan. Iya, karena emang peristiwa berdarah ya Bang, karena benar-benar ditikam pakai pisau sehingga perut, katanya lagi tangan dan kepalanya luka-luka. Kayaknya babi buta kali ya Bang ya. Iya, dan 1 meter kan kelewangnya kan. Iya, makanya berarti tapi persiapan berarti itu Bang. Buat Iya, apa bawa gitu? Pembunuhan berencana. Waduh, jangan-jangan nanti ini. Terus di mana dia selipkan sementara itu mobil korban? Iya, kok aneh ya? Masuk hotelnya sama-sama. Nanti kita tanya wartawan. Mungkin wartawan punya informasi yang satu itu. Tapi kemarin infonya sempat beredar kan, pelaku ditemukan di kawasan Tiga Binanga, daerah Karo ya sana ya. Kemudian pelakunya itu pakai topi, disebutkan kan, topi yang warna hitam, kaos lengan panjang berwarna coklat, celana jeans pendek dan bertato di bagian kaki sebelah kanan. Kaki kanan pelaku. Gitu nah, ya. apakah memang ini? Atau Karena siapa? ada fotonya juga kan, fotonya pelaku pakai topi. Oke, nah. Tapi sebelumnya kita lihat dulu videonya. Video terkait berita ini. Oh, ini kalian minta tolong ke warung Iya, ya? iya, ke depan orang itu. Tolong sama warga. Ini ya. Oh, mulai. Ya, itu tadi kilas balik Ya, saat pelaku melarikan diri membawa mobil korban dan juga suasana di persemayaman korban di rumah duka. Oke, untuk info lanjutannya Kita sudah terhubung dengan Goklas, reporter kita di lapangan. Halo Goklas.
Ya, halo, Halo. Kak Yuta dan Bang Tazli. Ya, berita ini sangat dinanti-nantikan sama Tribuners terkait perkembangan pelaku Kasus. kabarnya sudah ditangkap. Nah, ada nggak informasi yang terbaru lainnya, Goklas? Nah, sebenarnya terkait dengan penangkapan si ASS, pelaku pembunuhan yang ada di Hotel Hawaii, itu pelaku ditangkap di Singkil dan mobilnya ditemukan di Binjai itu 1 hari setelah terjadi pembunuhan. Oh. Nah, adapun untuk informasi lebih lanjut sebenarnya Bang Tazli dan Kak Yuta, saat ini pihak kepolisian sedang ingin memaparkan terkait dengan kasus tersebut. Nah, ini mungkin penampakan apanya ya? Penampakan, itu mobil korban ya? mobilnya. Iya, ini mobil. Oke. Nah, Aduh. ini terlihat, Barang bukti lah ya termasuk. iya. Ya, saat Sudah ditemukan dalam keadaan- mobil korban dalam posisi seperti apa, Goklas? Itu belum cukup jelas dijelaskan oleh pihak kepolisian, namun terparkir di suatu daerah di Binjai. Terparkir di tempat keramaian atau di sudut-sudut ya? Iya, kalau kita perhatikan sepertinya pelaku ini mau membuang jejak ya. Iya. Nah, itu belum rinci disampaikan oleh pihak Oke. kepolisian, Bang. Tapi dari tadi memang ada kabar yang beredar kuat bahwa kedua pelaku ini memang memiliki hubungan sesama jenis, namun terkait dengan motif pembunuhan itu masih belum diketahui, Bang. Nah, bagaimana dengan informasi yang kemarin beredar bahwasannya ada foto pelaku yang pakai topi ditangkap di kawasan Tiga Binanga itu tidak benar ya? Kalau fotonya tadi dibenarkan oleh Pak Hadi, namun lokasi penangkapannya yang berbeda, yaitu di Singkil, Bang. Di Oh, Singkil. gitu. Itu kira-kira paparan itu kan akan dimulai ya? Masih Iya. lama atau beberapa saat lagi? Ini sepertinya beberapa saat lagi karena barang bukti semua sudah dikeluarkan dan juga dari Ditres Polda Pak Tatan juga sudah ada di lokasi. Oh ya, bisa disebutkan barang bukti apa yang sudah terlihat di situ? Iya, benar-benar. Tapi jangan disorot ya. Sorry, enggak. Ya, Goklas Ada apa aja itu kira-kira? Di sana terlihat ada pakaian dari beberapa. Goklas, juga ada. view-nya boleh ke Goklas aja. Iya, kalau View-nya Cepat boleh aja. ke Goklas aja untuk menjelaskannya, jangan ke barang buktinya. barang buktinya. Ya. Oke. Ya, boleh Kalau dijelaskan. barang bukti yang terlihat dari jauh ini ada beberapa pakaian dan juga ada beberapa senjata tajam, artinya balok yang parang yang dipakai untuk menusuk. Nah, Tapi- itu yang terpantau, Bang. Gimana? Kalau Sekalian. kondisi mobil korban, nah bagaimana kondisinya? Kalau kondisi mobil korban itu kaca depannya pecah, retak, bukan ya, pecah ya, retak, retak hampir 80% retaknya, artinya menyebar luas. Oh, sepertinya itu Kemudian- karena menghantam palang portal itu ya? Kemungkinan menghantam portal sekaligus kan itu kemarin penjaga dari hotel juga melempar tangga dan ada tiang bendera juga itu, Bang. Oh iya. Nah, ini juga kondisi mobil juga berdebu. Sudah Ya, ditemukan beberapa nampak hari. sepertinya entah dari rawa-rawa atau dari mana, Bang. Pemaparan ini dipimpin siapa nantinya, Goklas? Ini dari Polda ada dari Pak Tatan dan juga ada juga Kapolda juga sudah hadir Pak Riko. Kapolres Tabes Medan, Pak Riko Sunarko. Oke, Goklas, itu kan penangkapan pelakunya di Singkil. Apa sebelumnya sudah ada informasi-informasi yang dari mana nih sehingga polisi bisa mengejar sampai ke Singkil? Nah, itu dia kita belum mendapatkan informasi Oke. terkait dengan proses Belum penangkapannya ya, bagaimana. prosesnya. Adapun sampai pada apakah sempat terjadi perlawanan atau tidak seperti itu, Kak. Oh, mungkin Karena profil cukup jauh sebenarnya pelaku ada di Singkil sedangkan mobil ada di Binjai, kan. Binjai ya. Tapi pelaku belum terlihat dihadirkan di lokasi ya? Belum terlihat Ya, Bang sudah. Tazli dan Kak. Masih terbatas. Ya, Goklas silakan lanjutkan. Ya, kita tunggu kegiatannya. live-nya di paparan ini ya. Setelah Iya. ini mungkin ya kan. Biar Tribuners juga mantengin Facebook kita. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, Selamat Goklas. sore, Goklas. Oke, selamat sore Bang Tazli dan Kak Yuta. Yuk. Oke. Nah, Bang,
belum bisa dijelaskan secara rinci ya Bang ya. Iya. Karena benar-benar harus nunggu paparan resmi Mm. dari Polda ya Bang. Dan kayaknya kan berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya, mungkin kita wartawan banyak dapat bocoran. Kalau ini memang betul-betul tersimpan rapi dan inilah mau dipaparkan sama polisi gitu. Iya, ya itu tadi ya. Tapi memang jadi pertanyaan juga ya Bang. Klewang ya, atau pisau atau samurai atau apalah itu namanya kan panjang. Bener, gimana disimpannya ya? Itu dia. Ya semoga nanti Goklas bisa nanti, menanyakan itu kan. Menguak informasi itu juga, karena orang kan jadinya bertanya-tanya apakah dia nyuruh orang lagi, dan kalau dia nyuruh orang lagi untuk nganternya berarti ada sindikat kan gitu segala macam. Apakah dia memang tunggal sendiri melakukan itu tadi yang mau kita tanyakan, tapi Goklas juga belum informasi jelas, juga masih gitu. terbatas karena kita tunggu paparan lah beneran dari Polda. Ya, dan satu lagi kami mengapresiasi kinerja polisi yang cepat langsung menangkap pelaku dan semoga bisa diadili sesuai dengan keinginan keluarga seberat-beratnya. Seberat-beratnya, setegas-tegasnya. 3 hari ya Bang, wah keren lah ya, udah langsung dapet ya kan. Infonya dari mana? Dan juga pelaku sempat membuang jejak mobil di daerah Binjai ke Singkil. Kemudian, tapi itu sejalan kan Mas sebenarnya kan Bang? Sejalan, tapi kan memang dibuangnya jejaknya kan. Iya sih, apalagi ya kalau orang udah tahu kasus itu mobilnya apa ya gampang dilacak ya benar, tapi dia salah. Aduh kok ngajarin ya kan. Maunya kalau buang ini dia harus pindah ke lokasi lain yang cukup jauh, kenapa disingkil. Ya, itulah tadi Bang berita ketiga kita, pengungkapan kasus pembunuhan yang akhirnya pelakunya tertangkap, tapi nanti untuk lebih jelasnya lagi mengenai motif ada live pemaparan kasusnya langsung dari mana tadi? Polres? Polda. Dari Polda Sumut. Kalian tunggu aja ya Tribuners ya. Oke, akhirnya kita selesai menyajikan kepada kalian Top 3 News Today ya kan. Semoga menambah informasi buat kalian supaya bisa tetap update dan banyak pelajaran-pelajaran atau biar jadi pembelajaran buat kita semua. Dan maafkan kami kalau misalnya kami banyak bergosip daripada sini, karena ada lagi komen nih Bang, beritanya lah katanya. Nah, siapa nih? Kak Novita Hairudin ya kan. Jadi kan kita ngabawain berita itu nggak kayak terlalu tegang. Nah, berita ini gini langsung enggak kalau kita bacakan beritanya 3 berita 5 menit selesai. Dan kita kayak menceritakan nih kepada kalian. Karena kalau kayak membaca buku, kebanyakan Bang, orang kalau ada teks atau membaca itu akan boring, bosen gitu. Iya, dan juga kita berusaha untuk dari sudut pandang Tribuners nih menanyakannya. Iya, gitu, netizen ya pasti kita di sini sebagai netizen mau kile kalian lah. Atas kasus ini apa sih yang akan digali untuk selanjutnya. Ya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kita pasti menyajikan yang terbaik buat kalian lah ya kan. Alat-alat kita udah didukung penuh ya kan. Kualitas tinggi kan, high quality. Mahal nih. Nah, akhirnya follow terus. Follow lo udah pasti. Iya, akun media sosial Tribun Medan ada Snack Tribun Medan, TikTok, Instagram, Facebook, dan juga berita-berita update-nya di portal tribunmedan.com. Oke, pokoknya jangan ketinggalan semua digital activity kita juga. Follow Instagramnya Tribun X Channel, Tribun IO Medan, dan Tribun Medan Daily juga. Ya kan, untuk spek kalian nggak ketinggalan zaman. Zaman sekarang tuh harus update. Nah, akhirnya terima kasih telah menyaksikan Selamat Sore Medan edisi 13 Oktober 2021. Akhir kata, saya Tana Setian. Saya Tajli Muhammad. Dan kru yang bertugas kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.